السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau. Jamaah yang saya hormati dan dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Alhamdulillah, semua kisah dari para nabi telah kita selesaikan, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya merupakan bab tersendiri yang dikenal dengan sirah nabawiyah, dan mungkin sudah ada ustadz khusus yang membahas tentang itu di sini. Kemudian pada pertemuan lalu, masih ingat ya, karena baru beberapa hari kita telah menyelesaikan akhir hayat daripada Ibunda Maryam alaihissalam, kemudian juga pengangkatan Isa al-Masih sebelumnya, kemudian juga sempat memulai tentang Luqman al-Hakim, di mana untuk menyambung apa yang sudah disebutkan pada pertemuan lalu, maka saya ulangi sedikit tentang Luqman al-Hakim. Ikrimah dan Asy-Sya'bi rahimahumullah adalah dua ulama dari kalangan salafus saleh yang berpendapat bahwa Luqman al-Hakim adalah seorang nabi. Sedangkan Mujahid
dan yang lainnya, dan ini lebih banyak atau mayoritas ahli tafsir menyatakan Luqman Al-Hakim sebagai seorang wali, bukan nabi. Termasuk Imam Al-Qurtubi rahimahullah yang menyatakan bahwasanya Luqman itu adalah sebagaimana julukannya Al-Hakim, yaitu orang yang sangat bijak, orang yang disifati dengan kearifannya. Namun istilah Al-Arif Billah ini memang tidak mudah disematkan kepada sembarang orang kecuali memang yang diakui oleh ulama-ulama sebelumnya atau ulama-ulama yang semasanya sebagai orang yang mendalam keilmuannya. Kemudian kelebihan beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya dalam beberapa surah dalam Al-Qur'an. Kemudian lebih dari itu, bahkan satu surah dalam Al-Qur'an yang ke-31 itu disebut dengan namanya surah Luqman. Dan Allah telah menyatakan bahwasanya Allah sendiri yang memberikan hikmah kepadanya. Pada surah Luqman ayat ke-12 Allah nyatakan, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman itu hikmah, kebijaksanaan dalam statusnya sebagai hakim, sebagai pemutus perkara di antara manusia di masanya, di masanya. Dikatakan beliau hidup di masa setelah Nabi Daud alaihissalam. Meskipun ada pula yang menyatakan lain dari itu. Dan mengenai juga nasabnya sudah disebutkan pada kesempatan yang lalu bahwasanya beliau berasal dari Afrika, berasal dari Naubah yang sekarang disebut sebagai Sudan, Nah, dan ini juga merupakan bukti dan juga saksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan dari hambanya yang Dia kehendaki, dan juga Allah menghinakan dari hambanya yang dikehendaki. Karena dengan ciri fisiknya Luqman Al-Hakim, Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya dengan dikatakan oleh banyak keterangan dari para mufassir, yaitu banyaknya diam, tidak banyak ngomong. Dari mana engkau peroleh hikmah itu wahai Luqman? Karena banyaknya diam dan banyaknya tafakkur serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara sekian sebab yang disebutkan oleh mufassir
bagaimana beliau sampai diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-hikmah. Kemudian juga Luqman al-Hakim melaksanakan tugasnya sebagai seorang ayah, bahkan tidak mencukupkan pangkatnya sebagai qadhi atau hakim di antara masyarakatnya, di tengah masyarakatnya, tapi beliau juga memberikan perhatian khusus kepada putranya ketika kemudian beliau menasehati anaknya. Dan karena nasihat inilah nasihat pertama dan utama yang semuanya para nabi itu memakainya. Karena wasiat inilah Luqman kemudian dianggap oleh sebagian tadi ulama sebagai nabi, karena kesamaannya dalam menekankan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kesamaannya dalam menekankan tauhid kepada anak-anaknya sebagaimana para nabi dan rasul demikian pula, yaitu pada ayat yang ke-13, wa idz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya saat menasihatinya, wahai Ananda, janganlah engkau persekutukan Allah dengan apapun tentunya. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang nyata atau kezaliman yang amat besar. Karena yang namanya zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kita meletakkan sandal kita di atas sandal teman saudara kita di masjid, itu juga zalim tidak? Zalim. Tapi siapa dari kita yang perhatian sampai itu? Sampai sekecil itu siapa yang perhatian? Meletakkan sandal kita di atas sandal saudara kita itu adalah zalim karena bukan pada tempatnya. Tapi siapa dari kita yang hati-hati hatta urusan yang sepele atau sekecil ini? Itu pertanyaannya yang sudah ngaji puluhan tahun ini. Baik. Kalau itu saja zalim, itu kepada saudara tetangga kita, apalagi ketika meletakkan sesuatu yang tidak patut kepada Allah, ketika mensejajarkan ciptaan Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah zulmun azim, kezaliman yang amat besar. Karena berkaitan dengan Rabbul Alamin, karena berkaitan dengan pencipta kita, pencipta orang tua kita, pencipta nenek moyang kita dan alam semesta. Kemudian wasiat yang kedua dari Luqman al-Hakim, wa wassayna al-insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sebab wujud kita di dunia ini adalah setelah Allah Subhanahu wa ta'ala orang tua kita. Kalau tidak ada orang tua kita, ayah dan ibunda kita tidak akan ada di dunia ini. Isa alaihissalam hanya untuk satu kali anak tanpa ayah. Begitu pula Hawa
hanya satu kali diciptakan oleh Allah. Tidak ada Hawa berikutnya, tanpa ayah, tanpa ibu. Adam demikian pula. Semua dari kita lahir oleh kedua orang tua, yang merupakan sekali lagi sebab keberadaan kita di dunia setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keduanya adalah orang yang paling patut, yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Kita tidak akan dikatakan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita royan, kalau kita neraktir ya, teman kita atau kolega kita atau siapapun, sementara kita kepada orang tua kita sendiri perhitungan, tidak akan dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Yang demikian itu karena seorang ibu yang disebut di sini yang mengandung kita dengan kepayahan di atas kepayahan yang bertambah-tambah. Semakin lama ibu kandungannya semakin besar, semakin berat bawaannya. Di awal kehamilan ringan, tapi bawaannya sebagian mual-mual, muntah-muntah dan sebagainya, yaitu kecapean, kepayahan yang bertambah-tambah. Kemudian setelah melahirkan, sakit melahirkan juga, wa fisaluhu fi amain, ada kesusahan, ada kepayahan dalam menyusui anak, dalam menyusui kita. Semua itu Allah sebutkan anishkurli wa liwalidaik, untuk mensyukuri nikmat Allah kepada kita dan juga berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Tidak akan lengkap, tidak akan sempurna bentuk syukur kita kepada Allah kalau kita tidak berterima kasih kepada kedua orang tua kita, kalau kita tidak memuliakan kedua orang tua kita. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang itu yang tidak berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Dan sebesar-besarnya orang yang berbuat baik kepada kita adalah kedua orang tua kita. Ilayyal masir, hanya kepadakulah kalian akan kembali. Kemudian Allah memberikan juga, Luqman juga mengingatkan bahwasanya bagi selainnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan bila ada dari keduanya yang memaksa kita untuk melakukan syirik, untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena ketidaktahuan, karena kejahilan, karena tidak punya ilmu tentang hal itu, jangan diikuti, jangan dipatuhi, karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada sang Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bukan kemudian kita putus hubungan dengan keduanya. Alhamdulillah, merupakan nikmat yang luar biasa yang sedikit dari kita yang merasakannya, yaitu kita dibesarkan
oleh kedua orang tua yang sama-sama muslim, yang tidak perlu kita mengislamkannya, yang tidak perlu kita membujuknya untuk masuk Islam. Karena yang demikian itu, nikmat yang satu ini akan dirasakan oleh mereka yang baru masuk Islam, mereka yang baru hijrah dari kekufuran kemudian masuk Islam. Dan saya melek, saya merasa tergugah dengan hal yang satu ini ketika teman-teman dulunya yang dari Eropa, yang dari Amerika, ketika di Madinah itu kedua orang tuanya masih kafir. Ketika mau liburan, ketika mau balik ke negerinya, dia mengatakan, doakan ya, semoga saya bisa mendakwahi dan membujuk orang tua saya untuk masuk Islam. Sampai seperti itu. Ya, kata-kata itu begitu ya lekat, kemudian ya direkaman di otak saya dan di hati saya karena begitu menyentuh. Dia mengucapkannya itu dengan ya, mata yang hampir berlinang. Nah, maka sekali lagi nikmat yang satu ini hendaklah kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nanti bagian dari kenikmatan surga itu juga adalah ketika kita kumpul dengan kedua orang tua kita di surga. Ya. Ketika kita kumpul bersama kedua orang tua kita di surga. Amin. Semoga kita semuanya diberi nikmat yang demikian oleh Allah kelak. Amin. Nah. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan perlakukan, gandenglah kedua orang tua kalian di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Kalaupun mereka kafir, kalaupun mereka berdua itu kafir, apalagi sama-sama muslim, apalagi yang apalagi yang menyekolahkan kita, mengenalkan kita kepada masjid, mengenalkan kita kepada agama. Maka khilaf ataupun perbedaan pandangan antara kita dengan orang tua kita, misalnya kalaupun ada, maka jangan sampai menjadikan kita durhaka kepada keduanya. Nah,
wattabi' sabila man anaba ilai. Karena begitu banyaknya kasus, begitu banyaknya kejadian yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baca tentang bagaimana anak-anak yang kemudian merasa congkak, merasa sombong, merasa bangga diri, merasa lebih berilmu dari orang tuanya, kemudian durhaka dengan kata-katanya, dengan sikapnya, dengan pangkatnya dan lain-lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalan orang-orang yang taubat, orang-orang yang kembali kepadaku, kata Allah. Thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu aku akan beritahukan kepada kalian apa yang bisa kalian kerjakan. Kemudian Luqman Al-Hakim meneruskan wasiatnya dengan menanamkan tauhid juga masih. Ya bunai, innaha in takum mithqala habbatin min khardal fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai Ananda, sesungguhnya jika ada satu perbuatan yang seberat khardal, sesuatu yang sangat sepele, kalau di terjemahan itu disebut sebagai biji sawi, padahal khardal itu lebih hina atau lebih ringan daripada sebiji sawi. Kalau hal yang sepele seperti itu terdapat di dalam satu bongkah batu atau di atas langit sana atau di dalam kerak bumi yang paling bawah, seperti yang pernah saya sampaikan, di lapis bumi yang paling bawah, yang ketujuh, niscaya Allah akan datangkan, niscaya Allah akan datangkan perbuatan yang tersembunyi sekecil itu, bisa Allah datangkan kelak. Ada rekamannya, ada filenya yang tidak bisa diserang oleh virus ataupun hacker. Tak bisa, tidak akan kusut, tidak seperti kita, tidak akan juga hengkang ataupun rusak oleh panas matahari ataupun hujan. Semuanya tercatat. Hal ini ya, seperti firman Allah pada surah Az-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa yang kita lakukan berupa kebaikan sekecil apapun, kita akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu pula amalan keburukan sekecil apapun itu juga akan kita lihat, kita akan pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menandakan tidak adanya perkara sekecil apapun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai zat al-basir, sebagai zat yang maha melihat, al-khabir, al-alim ya.
Allamul ghuyub, bahkan hal-hal yang tersembunyi itu pun semuanya nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di penglihatannya. Lalu Luqman meneruskan wasiatnya dengan menekankan yang namanya salat kepada putranya. Tadi sudah disebutkan bahwasanya Luqman Al-Hakim ini hidup di masa siapa? Di masa siapa? Ingat ya, di masa Nabi Daud, yaitu sesudah Nabi Daud. Tapi beliau juga menekankan tentang sholat. Berarti sholat hanya untuk umat Muhammad kah? Tidak. Sholat ini adalah ibadah semua para nabi. Ibadah semua para nabi, meskipun terdapat perbedaan bentuk sholatnya. Wallahu a'lam bagaimana sholatnya Nabi Ibrahim, bagaimana sholatnya Nabi Musa alaihissalam, bagaimana sholatnya Nabi Isa alaihissalam. Yang jelas itu untuk mereka, sedangkan sholat kita adalah yang dicontohkan oleh Nabi alaihissalam, yang insyaallah seperti yang setiap harinya kita lakukan. Ya bunayya aqimus salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai ananda, kata Luqman Al-Hakim, dirikanlah salat. Tidak cukup hanya mendirikan salat, tetapi ajaklah manusia kepada yang ma'ruf, cegahlah mereka dari berbuat mungkar, dan sabarlah atas musibah yang menimpamu. Kenapa perintah bersabar atas apa yang menimpamu ini setelah amar ma'ruf nahi mungkar? Itu pertanyaannya. Kenapa perintah bersabar atas apa yang menimpamu setelah perintah amar ma'ruf nahi munkar? Di sini terdapat isyarat latifah, terdapat isyarat yang halus, bahwasanya dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu pasti beresiko, beresiko, ada buntutnya. Nah, makanya al-haqqu thaqil, kata para ulama, al-haqqu thaqil fala tazid ala thiqalil haqqi thiqalal uslub. Al-haq, kebenaran itu berat di hati, berat untuk didengar oleh telinga sebelum itu, berat di hati, berat untuk diamalkan. Maka jangan tambah beratnya al-haq, kebenaran itu, dengan beratnya cara penyampaian, dengan beratnya cara menyampaikan, dengan beratnya bahasa yang digunakan, dengan beratnya. Ya. Karena al-haq itu sendiri thaqil, al-haq sendiri itu berat. Maka jangan sekali lagi tambah beratnya kebenaran itu dengan beratnya buruknya akhlak kita, beratnya kasarnya omongannya kita, ya, beratnya juga bahasa yang kita gunakan, kalimat yang kita pilih. Waduh, itu butuh fikih tersendiri dalam bab amar ma'ruf nahi munkar ini. Inna dzalika min azmil umur, karena hal yang demikian ini termasuk perkara yang utama atau harus diutamakan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala
melanjutkan ceritanya tentang wasiat Luqman setelah menunaikan kewajibannya kepada Rabb-nya, kepada penciptanya. Luqman juga mengingatkan anaknya tentang hablum minan nasnya, tentang hubungan dengan sesamanya, tentang bersosialisasi dan bermasyarakat. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan 2 kali seingat saya melihat praktek langsung ayat ini. 1, pejabat yang merupakan tetangga saya sendiri, bukan di sini tapi ya, itu salaman dengan saya begini, wala tusa'ir khaddaka linnas. Subhanallah, saya langsung ingat ayat ini. Subhanallah, langsung ingat ayat wala tusa'ir khaddaka linnas. Dan jangan engkau memalingkan pipimu di sini, pipimu jangan. Khad itu ini, ketemu orang itu muka dengan muka, ya kan? Wajah dengan face to face, ya, wajah dengan wajah, mata ketemu mata. Siapapun itu, mau orang besar, orang sedang, orang kecil, anak, ya kan? Begitu adabnya. Rasulullah SAW ketika dipanggil itu tidak noleh begini, tidak, tapi noleh dengan badannya. Itu bentuk apa? Ketawaduan, juga bentuk penghormatan terhadap lawan bicara. Yang kedua, pengusaha yang ya masih muda tapi memang miliarder kelasnya, itu salaman dengan saya juga begitu, padahal dia itu pernah numpang tidur di rumah saya. Itu topnya. Subhanallah, kok bisa ada ya manusia kayak gini? Seperti itu jemaah yang ada di benak saya, wala tusa'ir khaddaka linnas. Bagaimana kalau dia itu memang dari dulunya kayak gitu, dari turun temurun, padahal baru naik daun ceritanya. Dan saya langsung, bukan saya mengungkit, tidak, tapi ya begitulah, ternyata memang ada contoh tidak jauh, contoh ayat ini di depan mata saya, dan ya subhanallah, tidak jauh dari saya itu. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi itu dengan angkuh, meskipun dengan Lamborghinimu, meskipun dengan Ferrarimu. Wala tamshi fil ardi maraha. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allah Maha Kuasa untuk menggulung semua kekayaanmu dalam hitungan menit atau lebih cepat dari itu. Allah juga Maha Kuasa untuk mempensiunkan dini mereka yang jabatannya paling tinggi. Allah Maha Kuasa, jangan lupa. Dalam ayat yang lain ketika berbicara tentang larangan sombong ini, Allah katakan apa? Innaka lan tablughal jibala tula. Engkau wahai manusia itu kecil kerdil, tidak akan sampai tinggimu sejajar dengan gunung. Ada yang tingginya sama dengan gunung? Manusia paling top 2 meter berapa? Ya kan? Itu pun sudah kaku semua. Ya bayar.
Orang di atas 2 meter biasanya kaku-kaku enggak? Kaku. Coba suruh ngambil sandalnya sendiri. Apalagi sampai apa? Sampai setinggi gunung. Lan tablughal jibala tula. Mau kemana? Ujung-ujungnya 1x2. Ya, 2x1 apa 1x2? Sama saja. Allahul musta'an. Satu ayat lagi, waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan berjalanlah dengan cara yang wajar. Berjalanlah dengan cara yang wajar dan lembutkan atau kecilkan volume suaramu ketika berbicara. Berjalanlah dengan wajar, waqsid fi masyik, yaitu berjalan ya biasa saja. Dikatakan dahulunya orang berjalan itu kalau sombong bagaimana maksudnya? Ciri orang kalau sombong berjalan, dagunya itu menghadap langit. Begitu, ada di sini, insyaallah ada. Hah? Kesandung. Nah, apalagi banyak galian. Ya. Itu diantara ciri orang sombong, yaitu dagunya menghadap ke langit. Meskipun tidak harus begini semua, tapi ya seperti itu. Itu ciri orang sombong. Waqsid fi masyika waghdud min sautik, dan lirihkan suaramu. Ngomong dengan yang di depannya seperti berbicara dengan orang 10 meter darinya. Tidak perlu teriak-teriak berbicara. Di antara sifat Rasulullah SAW bahwasanya beliau itu bukan sakhab, bukan orang yang suka teriak-teriak. Teriak kalau manggil tidak apa-apa, seperlunya tapi. Bukan kemudian menjadi ciri yang melekat pada kita. Kalau kita hadir di Manarul, kita ngomong di sana, yang di dalam masjid sudah kedengaran, oh si fulan itu sudah hadir. Insyaallah tidak seperti itu, tidak ada yang seperti itu di sini insyaallah. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.